kebijakan makan siang gratis ini membahayakan kondisi fiskal negara. Jadi gini, Morgan Stanley ini kan ngedowngrade Indonesian stocks to underweight. Penyebabnya ada beberapa macam kan, salah satunya pelemahan nilai tukar rupiah dan tantangan untuk kebijakan fiskal. Nah, yang menarik, kebijakannya Pak Prabowo yang dikampanyekan dulu bicara tentang makan siang gratis itu dianggap menjadi satu ancaman untuk kondisi fiskal negara kita. Sama orang-orang di luar sana, sama Morgan Stanley pada khususnya. Sehingga mereka ngedowngrade saham-saham Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan membuat asing keluar dari saham Indonesia? Kemarin udah keluar, sekarang semakin keluar dengan kondisi rupiahnya yang melemah. Jawabannya adalah iya. Maka dari itu, resiko di market saat ini menurut saya medium ya. Sebenarnya lebih besar resiko ketika pandemi kemarin. Tapi pandemi kemarin kebijakan fiskal moneternya itu lagi jor-joran banget. Sekarang kan semua lagi diperketat. Nah, jadi sebenarnya tantangan di pasar sahamnya secara langsung saat ini memang masih ada. Cuman yang saya mau pesan nggak usah khawatir berlebihan ya. Kenapa? Karena kita melihat kondisi makro global secara keseluruhan jangka panjang itu sebenarnya sekarang lagi membaik. Dan ujung-ujungnya tuh kita ngelihat The Fed nurunin suku bunga atau enggak. Terlepas dari kondisi dalam negeri yang juga perlu diperhatikan. Jadi ketika The Fed ada turunin suku bunga, saham kita juga akan naik. Gimana dong dengan Bank Indonesia? The Fed masih belum nurunin suku bunga. Kalau sampai ada penurunan suku bunga, wah itu miracle dan bonus buat kita gitu. Jadi kekhawatiran tentang Morgan Stanley nurunin ini semua itu bisa terhapus dengan sentimen suku bunga itu tadi. Ya, jadi ada banyak faktor di dalam market dan nggak perlu terlalu khawatir. Maka dari itu, money management is very important. Saya pernah bikin konten tentang jangan asal nyerok gitu ya, sampai muncul istilah nyendok. Kenapa? Karena kata nyerok itu menurut saya agak-agak di over abuse. Dikit-dikit turun dikit nyerok, turun dikit nyerok. Be very careful dengan kata-kata nyerok yang artinya adalah all in. Nah, jadi apapun yang terjadi di market ini, mau Morgan Stanley turunin underweight saham Indonesia ataupun enggak, sebenarnya tetap selalu ada tantangan di market gitu loh. Nah, saya melihat jika Morgan Stanley nurunin ini ya, underweight atau apa ya, ini sifatnya sementara aja. Kenapa bisa percaya diri seperti itu? Pengalaman. Dari tahun 2007 saya di market, udah banyak banget berita yang terjadi, berita macem-macem, yang di upgrade, yang di downgrade, peringkat utang Indonesia, macam-macam ya. Pastinya ada efek asing ada keluar sebagian, ada efek saham turun sebagian. Tapi kita kembali lagi, satu, perlu diingat kalau jangka panjang, kita selalu cari emiten yang bukan fundamentalnya bagus aja, tapi juga valuasinya masih murah, dan yang paling penting sebenarnya, yang terakhir, institution darling. Jadi institusi suka nggak? Kalau institusi nggak suka, mau fundamentalnya kita anggap sebagus apa, ya anggapannya institusi itu nggak bagus gitu loh. Itu yang pertama. Intinya, kalau buat investing, tenang aja. Dan duitnya jangan dijor-jorin semuanya. Investing bicara maraton, investing bicara tentang ketahanan kita. Duitnya tuh jangan sampai habis di tengah jalan. 2, trading. Trading bicara cash flow, duitnya muter. Emangnya saham-saham yang kita tradingin saat ini semuanya tuh ngaruh ya dari IHSG atau kondisi market global? Enggak. Kadang-kadang ketika Big Bangs turun karena The Fed nurunin suku bunga, komoditi gerak. Kadang-kadang komoditi turun, saham second liner gerak. Ya katakanlah, ada saham-saham gorengan-gorengan seperti itu, kita kadang-kadang trading juga. Tapi kita nggak ngawur, nggak sembarangan masuk, kita ngelihat likuiditas. Karena susah banget kalau kita trading cuman mengandalkan cari emiten yang fundamentalnya bagus. Most likely, kadang-kadang nggak jalan gitu. Jadi, fundamental bagus tuh belum tentu harga saham naik. Dan sebaliknya, yang harga sahamnya naik, fundamentalnya belum tentu bagus. Technical dan likuiditas itu jadi dua hal yang sangat penting sekali diperhatikan kalau trading, ya, selain money management itu tadi. Kalau saya bisa rangkum, ada tantangan apapun di market, mau Indonesia di downgrade atau Indonesia di upgrade, itu menurut saya dinamika market ya, yang kita harus berani hadapi dan terima kalau sudah investasi di pasar saham. Nah, cara menghadapinya nomor 1, ya sadar diri akan adanya resiko ini biar nggak kagetan. Dari awal, portfolio Pinnacle itu harus dipersiapkan. Makanya di M-Trade Academy ada materi portfolio Pinnacle. Portfolio Pinnacle tuh ya aset alokasi gitu ya, itu yang nomor 1. Justru pada masa krisis seperti itu, jika terjadi krisis, orang-orang yang bijak, mereka yang
dapat keuntungan. Siapakah orang bijak? Orang yang masih punya cash, yang enggak asal nyerok, yang enggak asal all in. Poin kedua, investasi umurnya harus panjang. Investasi itu maraton, modalnya jangan langsung dihabisin. Warren Buffett dan Berkshire Hathaway, dia mengatakan bahwa dalam kondisi apapun, mereka tuh selalu punya cash. Jadi nggak pernah yang ngabisin duit. Orang pintar kayak gitu ya. Nah, terus valuasi penting dalam investasi tetap diperhatikan. Jangan-jangan kalau lagi di downgrade gini, ini ada perusahaan bagus yang valuasinya malah lagi terdiskon. That's why kita ada Invest yang bantu bimbing tentang itu. Yang ketiga, tetap trading nggak apa-apa ya. Yang penting kita lihat technical dan likuiditas. Hanya saja, kalau big marketnya lagi bearish, kan ada season ya, Januari sampai Maret 2024, wah cuan banyak naik. April sampai Juni saat ini lagi agak-agak slow down. Juni slow down-nya udah nggak terlalu dalam sebenarnya. Ya udah, kita pasti agak-agak slow down juga. Masih boleh trading nggak? Masih boleh, tapi nominalnya yang dibatasin. Kadang-kadang kita taruh cuma 5% doang. Nah, sebenarnya kalau money management-nya itu dijaga dan diutamakan dari awal, Anda nggak akan ngalamin yang ruginya sampai gede-gede banget, enggak. Anggap ya, Anda rugi 10% dari satu saham. Satu saham kalau buat trading tuh kita bagi rata-rata 10%-an. 10% dari satu saham yang 10% berarti kan 1% dong. Iya kan? Anda butuh berapa kali trading sampai rugi 50%? Anda butuh 10 kali rugi untuk habisin 10%. Anda butuh 50 kali rugi habisin 50%. Anda butuh 100 kali cut loss 10% untuk habisin 100%. Lah ya masa trading 100 kali cut loss terus? Nggak juga kan? Jadi di sini probability yang kita tetap atur dengan melihat technical dan likuiditas itu tadi. Jadi long story short, intinya dengan berita Morgan Stanley downgrades Indonesian stock, mungkin mereka melihat kebijakan makan siang gratis ini, wah rada-rada nih gitu ya. Ini membahayakan kondisi fiskal negara gitu, misalkan kayak gitu. Ya kita lihat aja nanti, semua bisa berubah kok, semua bisa berubah.